Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min malina mahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatuhu yashalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, khusyuk, lagi tawakal, yang menjauhi larangannya dengan semangat berhijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diridhoi Allah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin. Jamaah rahimahullah. Kita sering mendengar berita tentang orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Hal-hal yang melanggar syariat dan sangat memalukan dilakukan di tempat terbuka. Atau bahkan sebagainya disebarluaskan melalui media sosial, kawan-kawan. Perbuatan semacam itu dalam istilah syar'i disebut dengan mujaharah. Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dijelaskan bahwa mujaharah ada 3 macam. Pertama, menampakkan maksiat. Yang kedua, seorang yang melakukan maksiat dan Allah Ta'ala telah menutupi perbuatannya, namun dia justru membuka perbuatan maksiatnya sendiri. Orang yang melakukan kemaksiatan menceritakan kemaksiatannya karena merasa bangga atau karena mengabaikan tirai penutup yang telah Allah berikan kepadanya. Contohnya, ada kasus sejumlah pemuda pergi ke luar negeri. Salah satu dari mereka melakukan perbuatan keji, yaitu zina dan minum minuman khamr. Selanjutnya, karena dia merasa bangga, dia menceritakan perbuatannya tersebut kepada teman-temannya yang jelek karena rasa bangga dan bersikap meremehkan perintah Allah dan meremehkan tirai penutup yang Allah berikan kepadanya. Selanjutnya, yang ketiga, orang-orang fasik yang saling menceritakan kemaksiatan mereka. Menurut Dr. Muhammad bin Sa'ad al-Hashimi, Guru Besar Ad-Dirasat Al-Ulya Fakultas Syariah di Universitas Ummul Qura, bentuk-bentuk mujaharah dengan kemungkaran pada masa kini diantaranya adalah seperti bioskop, pamer aurat di layar media, bercampur baur antara pria dan wanita yang bukan mahram, ajakan untuk menari atau dansa, membuka bidang-bidang westernisasi, kebarat-baratan, memberantas syiar-syiar keagamaan, dan menyebarkan perbuatan zina melalui media sosial. Na'udzubillahi minasyaitonir. Larangan mujaharah dalam Islam. Masyirul muslimin rahimakumullah. Mujaharah dengan kemaksiatan itu dilarang keras dalam syariat Islam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah An-Nur ayat 19. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah mengancam orang-orang yang suka menyebarluaskan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat manusia. Lantas bagaimana dengan orang yang melakukan kemungkaran dan mengumumkannya serta membuka kemungkaran yang dia lakukan itu di hadapan umum, di hadapan khalayak umum? Imam Al-Bukhari
Dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Salim bin Abdillah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahhirin, yaitu orang-orang yang bangga, yang melakukan mujaharah, dan termasuk perbuatan melakukan terang-terangan dia berbuat dosa. Adalah seorang yang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi harinya dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatan tersebut. Dia justru berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu. Sebenarnya pada malam hari Robnya telah menutupinya, tetapi pada pagi harinya dia menyingkap apa yang Allah telah tutup darinya. Bahaya mujaharah sangat keji. Masyurul muslimin rahimahullah, Dr. Abdullah bin Hamad Asy-Syakarir, profesor dan kepala jurusan fikih di Fakultas Syariah Universitas Al-Qasim, menegaskan bahwa mujaharah adalah dosa yang lebih besar dan memiliki efek yang lebih buruk pada masyarakat daripada tindakan dosa secara rahasia. Bahkan mujaharah adalah dosa lain yang ditambahkan ke dosa itu sendiri, karena pengaruhnya yang buruk pada masyarakat. Di antara pengaruh buruknya adalah mujaharah memotivasi para pelaku maksiat untuk berbuat maksiat. Yang kedua, menghilangkan keburukan maksiat dari dalam jiwa dalam jangka panjang. Jiwa itu jika terbiasa melihat sesuatu, maka jiwa tersebut akan menjadi akrab dengan hal tersebut, menjadi biasa. Mujaharah, mereka bangga dengan melakukannya. Mujaharah itu merupakan bentuk perlawanan terbuka kepada Allah Ta'ala dengan maksiat. Yang keempat, pelaku maksiat secara rahasia tidak merugikan siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan jika dia melakukannya secara terbuka, hal itu akan menimbulkan mudarat bagi orang lain. Semoga suatu saat nanti negeri ini mengakomodasi sistem hukum yang berbasis kepada syariat Islam, sehingga memudahkan kaum muslimin untuk kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Saat ada perselisihan di antara mereka, berhukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya itu. Marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa melindungi diri kita dan keluarga kita dari segala dosa dan maksiat, serta menganugerahkan sikap istiqomah di atas agama Islam hingga akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir likum minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil wal ihsani wa itil qurba wa yanha an fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa zikrullahil azim yazkuru wa syukru ala ni'mati yazikum wa la zikrullahi akbar. Alhamdulillah.